Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan nama saya Mega Vitaningrum dengan NIM 24400398871 dari jurusan Sastra Inggris BINUS University. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya digital konten dengan tema kesehatan yang berjudul Polusi Udara di Perkotaan, Ancaman bagi Kesehatan Masyarakat. Polusi udara telah terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara juga dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit paru obstruktif kronis, asma, kanker paru-paru, dan juga penyakit kardiovaskular. Selain itu, polusi udara juga dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak-anak dan meningkatkan resiko kelahiran prematur. Polusi udara juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan hutan, asidifikasi tanah dan air, serta mengganggu ekosistem. Menurut World Health Organization atau WHO, polusi udara adalah kondisi di mana udara yang ada baik di dalam maupun di luar ruangan menjadi terkontaminasi. Kontaminasi ini dapat disebabkan oleh berbagai substansi seperti zat kimia, partikel fisik, atau bahan biologis lainnya. Kontaminan yang umum ditemukan dalam polusi udara antara lain adalah partikel halus, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan juga ozon troposferik. Akibat dari kontaminasi ini, sifat-sifat alami dari atmosfer bisa berubah yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Ada beberapa penyebab mengapa polusi udara bisa terjadi, di antaranya adalah karena alat pemanas di rumah. Alat pemanas di rumah seperti kompor, oven, dan pemanas ruangan seringkali menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan panas yang diperlukan. Penggunaan bahan bakar fosil ini dapat menjadi penyebab utama polusi udara. Saat bahan bakar fosil dibakar, proses pembakaran menghasilkan emisi gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan juga sulfur dioksida. Selain itu, alat pemanas yang tidak terawat dengan baik atau sudah usang cenderung menghasilkan lebih banyak emisi polutan. Lalu yang kedua, ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang utama polusi udara di perkotaan. Mesin pembakaran dalam kendaraan menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk menjalankan kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, khususnya di kota-kota besar, juga menjadi faktor penyebab polusi udara. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di perkotaan menyebabkan kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah dan sering berhenti, yang dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Lalu yang ketiga, ada pabrik dan fasilitas industri. Kepadatan industri di suatu area, terutama di kawasan industri yang berkembang pesat, juga menjadi faktor peningkatan polusi udara. Jumlah pabrik dan fasilitas industri yang meningkat tanpa diiringi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik dapat menyebabkan peningkatan polusi di area tersebut. Selain itu, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sumber polusi udara. Pembakaran limbah padat atau cair tanpa proses pengolahan yang tepat dapat menghasilkan emisi polutan berbahaya ke atmosfer. Lalu yang keempat, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya terjadi karena faktor alami seperti petir atau aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan metode membakar. Perubahan iklim dan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembalakan liar dan penebangan hutan yang tidak terkendali dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan. Asap dari kebakaran dapat menyebar dengan angin dan menciptakan kabut asap yang tebal yang dapat mengurangi visibilitas, mengganggu lalu lintas udara, dan mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kesehatan pernapasan. Lalu yang kelima, ada pembangkit listrik. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas alam untuk menghasilkan energi listrik. Proses pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan juga partikel-partikel halus. Emisi gas buang dari pembangkit listrik, terutama dari pembangkit yang menggunakan batu bara, hal tersebut menjadi penyebab polusi udara di area sekitarnya dan berkontribusi besar terhadap polusi udara global. Lalu yang terakhir, ada pembakaran biomasa. Pembakaran biomasa seperti kayu, jerami, dan limbah organik untuk menghasilkan energi juga dapat menjadi sumber polusi udara. Meskipun biomasa dianggap sebagai sumber energi terbarukan, proses pembakarannya dapat menghasilkan emisi polutan yang signifikan, termasuk partikel, karbon monoksida, dan juga senyawa organik volatil. Jika tidak dilakukan dengan cara yang benar dan efisien, pembakaran biomasa dapat mencemari udara dan mempengaruhi kualitas di area sekitarnya.
Berikut adalah potongan klip berita mengenai polusi udara yang terjadi beberapa waktu lalu di perkotaan. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Rata-rata kualitas udara menurut data IQR termasuk ke dalam zona merah atau tidak sehat. Pemirsa, banyak pagi yang dilalui oleh warga Jakarta dengan menghirup udara paling tidak sehat. Sejumlah faktor memburuknya kualitas udara di Jakarta berasal dari emisi kendaraan dan pembangunan PLTU di sekitar ibu kota. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut buruknya kualitas udara di ibu kota akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Dalam kurun 1 bulan, mulai 29 Juli hingga 28 Juli, kualitas udara di Jakarta didominasi dengan skor dengan kategori tidak sehat, yakni zona oranye dan merah. Pembangunan Jakarta biasanya tengah tahun sampai akhir tahun sedang tinggi-tingginya, sehingga pembangunan konstruksi pun itu sangat berpengaruh terhadap kualitas udara. Dengan semakin menggeliat ekonomi, maka mobilitas masyarakat menggunakan sarana transportasi juga semakin tinggi. Dan hal-hal itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas udara Jakarta. Menurut Kementerian Kesehatan, dampak kesehatan yang dapat muncul akibat paparan polusi udara adalah flek kulit dan serangan asma. Polusi udara dapat menyebabkan dampak negatif pada kulit dan sistem pernapasan manusia. Paparan partikel dan zat kimia berbahaya dalam polusi udara dapat menyebabkan iritasi dan inflamasi pada kulit, menghasilkan flek-flek gelap atau hiperpigmentasi. Selain itu, polusi udara juga dapat memicu atau memperparah penyakit pernapasan seperti asma dengan menyebabkan peradangan pada dengan saluran pernapasan dan mengaktifkan respons imun yang dapat menyempitkan saluran pernapasan. Lalu yang kedua ada iritasi dan peradangan mata. Selain itu, paparan partikel polutan dan gas berbahaya dalam udara juga dapat menyebabkan mata menjadi merah, gatal, berair, dan sensitif terhadap cahaya. Selain itu, gas polutan seperti nitrogen dioksida dan ozon dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan pembekakan pada mata. Lalu ada iritasi saluran napas. Iritasi pada saluran pernapasan menjadi konsekuensi yang paling mengkhawatirkan dari polusi udara, di mana paparan partikel polutan dan gas beracun bisa mengakibatkan batuk, gangguan tenggorokan, pilek, dan kesulitan bernapas. Paparan yang berlangsung dalam jangka panjang juga dapat memperburuk kondisi seperti asma dan juga PPOK, serta meningkatkan peluang terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Lalu yang keempat ada gangguan kulit. Polusi udara juga memiliki dampak serius pada kesehatan kulit. Paparan partikel polutan dan bahan kimia beracun dalam udara bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi, merah, dan gatal-gatal. Selain itu, polusi juga mengganggu keseimbangan alami lipid dan protein pada kulit yang bisa mengakibatkan kerusakan sel kulit dan juga penuaan dini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi kulit dari dampak polusi udara dan juga memastikan kita berada di lingkungan kualitas udara yang baik untuk kesehatan kulit yang optimal. Lalu, polusi udara juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kesehatan anak-anak. Paparan partikel polutan dan gas berbahaya dapat mengganggu fungsi paru-paru, meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan, dan juga memperparah kondisi seperti asma dan alergi. Selain itu, selain itu, polusi udara yang berlangsung dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak, termasuk perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka. Lalu yang terakhir ada resiko kanker paru-paru. Polusi udara dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena kanker paru-paru karena partikel polutan dan gas berbahaya dapat merusak jaringan paru-paru, menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan DNA pada sel paru-paru. Lebih dari 99% penduduk dunia tinggal di area dengan kualitas udara yang melebihi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena polusi udara telah menjadi penyebab utama di balik 4,2 juta kematian setiap tahunnya. Selain itu, polusi udara juga berkontribusi dalam sekitar 15-30% kasus penyakit paru-paru yang terjadi di seluruh dunia. Data ini menegaskan urgensi untuk mengambil tindakan serius dalam mengatasi masalah polusi udara, melindungi kesehatan masyarakat global.
Dampak kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara meliputi berbagai penyakit, antara lain penyakit pernapasan. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pernapasan termasuk asma, bronkitis, dan pneumonia. Partikel polutan dan zat berbahaya dalam udara dapat memicu atau memperparah serangan asma, menyebabkan peradangan bronkial pada bronkitis, serta meningkatkan resiko infeksi seperti pneumonia. Lalu yang kedua ada penyakit kardiovaskular. Polusi udara dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Paparan partikel polutan dan gas berbahaya dapat merusak pembuluh darah, memicu peradangan, dan mempengaruhi fungsi jantung. Lalu yang ketiga ada kanker paru-paru. Polusi udara dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker paru-paru karena paparan partikel polutan dan gas berbahaya seperti benzena dapat merusak jaringan paru-paru, menyebabkan peradangan dan juga mutasi genetik dan juga kerusakan DNA yang merupakan faktor risiko untuk kanker paru-paru. Lalu yang terakhir ada gangguan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan polusi udara dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, penurunan kualitas sperma pada pria, serta masalah kehamilan dan kelahiran prematur pada wanita. Upaya mitigasi polusi udara sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi masyarakat. Lalu bagaimana cara mencegah masalah kesehatan akibat polusi udara? Yang pertama, kita bisa menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari area dengan polusi yang tinggi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menanam pohon di sekitar area tempat tinggal, meningkatkan ventilasi udara di dalam ruangan, serta mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu ada beberapa tips untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang pertama, dapat menggunakan nasal spray apabila hidung tersumbat. Lalu memperbanyak asupan cairan untuk mengatasi dehidrasi, dan apabila hal tersebut masih tidak memberikan efek, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter apabila masalah kesehatan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.